Ya, sesuai sebenarnya sekarang kalau dari kalau dari info di awal ya bahwa hari ini kita sudah masuk kuliah luring ya karena IoT itu masuk ke dalam mata kuliah yang harus dilakukan secara luring. Tetapi info terbaru dari jurusan bahwa untuk kuliah luring ditiadakan ya karena kasus pandemi yang lumayan naik ya kasusnya, kemudian terbaru malah Malang itu sudah masuk level 4 gitu. Nah, kemudian sehingga untuk praktikum terakhir diinfokan bahwa nanti akan dilakukan secara daring sampai dengan UTS. Jadi apa sampai UTS nanti kita akan daring untuk mata kuliah IoT. Nah, kemudian peralatannya gimana gitu ya. Nah, karena ini secara daring sehingga nanti rekan-rekan harus menyiapkan sendiri untuk peralatannya. Nah, peralatannya apa saja? Saya sudah posting di LMS untuk peralatannya. Di situ sudah ada Google Sheet yang bisa diakses. Sudah ada jumlahnya berapa, kemudian toko referensinya juga ada. Sebenarnya nggak harus itu ya, nggak harus itu, tetapi saya saran bukan artinya itu kenapa saya milih toko itu karena biar satu toko. Saya nggak perlu milih-milih lagi gitu terkait dengan peralatan-peralatannya. Ini saya izin off cam ya biar koneksi saya juga karena saya nggak di kampus biar lebih baik lagi. Itu terkait info terbaru dengan perkuliahan IoT. Ada tanggapan mungkin rekan-rekan sebelum kita mulai? Karena mulai minggu depan ya untuk praktikumnya sudah mulai nyentuh alat dan sebagainya macamnya. Ada pertanyaan mungkin? Mm-mm. Ya. Nah, kalau peralatannya sebenarnya eh, apa? Di awal kita kan rencananya tetap kelompok ya, Mas. Kelompok. Tetapi kalau misalkan ternyata apa? Untuk geografisnya ini beda nih. Ada yang dari Malang, ada yang Bojonegoro atau yang lainnya, kayak gitu yang tidak memungkinkan dia cuma sendiri gitu di Malang, ya silakan beli saja gitu. Tetapi kalau dari ini tetap nanti berkelompok gitu. Tetapi kalau sebenarnya kalau praktikum kelompok itu menurut saya sih susah sih ya kalau nggak ketemu karena ini perangkat soalnya gitu. Kalau ini daring apa ya ya kelompok tapi kalau misalkan ada yang mau beli sendiri ya nggak masalah gitu. Mm-mm. Maksimal tiga. Loh, ya nggak bisa mas. Oh. Nanti, iya nanti kalau kalau ada pengerjaan project repot nanti. Mm-mm. Yang lain mungkin belum ada ya. Atau ada yang mungkin keberatan gitu, kepingin tetap di kampus. Baik, oke. Kalau misalkan belum ada pertanyaan ini saya akan lanjut ya ke materi hari ini. Ini masih full teori ya, mulai minggu depan
kita akan coba untuk praktikum ya. Nah, tetap ada teori terus praktikum. Sekali lagi minggu depan harus sudah punya peralatannya, karena ya nanti kalau misalkan tidak ada peralatannya nanti akan susah gitu. Ya sebenarnya kalau misalkan secara luring sih ini ya mau mau difasilitasi sama kampus, tapi karena ini daring sehingga ya akan susah nanti ada proses pengiriman ke masing-masing siswa kayak gitu-gitu. Oke, hari ini kita akan masuk di teori, yaitu ini saya share dulu deh. Oh ya, kemudian nanti saya 2:30 akan ada ujian ini ya, ujian seminar proposal skripsi, sehingga nanti maksimal 2:30 akan saya sudahi ya terkait dengan teorinya. Sudah bisa terlihat screen saya? Baik. Nah, hari ini topik yang akan kita diskusikan yaitu tentang microcontroller ya, karena ini nanti yang akan kita gunakan dalam praktikum ya. Ini akan kita gunakan, yang akan kita eh, gunakan di setiap praktikum. Nah, ini ada beberapa outline-nya terkait dengan board, pin, kemudian input output terkait microcontroller, control unit ya, MCU itu sebenarnya microcontrol unit, kemudian ada analog digital converter, ada digital analog converter gitu ya. Ada protokol interfacing, kemudian ada namanya voltage divider gitu ya. Nah, yang pertama itu mungkin kita sebelum masuk lebih jauh, kita harus paham dulu istilah-istilahnya ya. Kita tahu bahwa ada namanya ada mikrokomputer, mikroprosesor, mikrocontroller gitu ya. Nah, itu adalah istilah-istilah yang sering kita dengar, tetapi semoga nanti setelah ikut materi ini nanti kita sudah tidak salah kaprah lagi terkait dengan tiga istilah ini. Nah, yang pertama itu adalah mikroprosesor ya. Nah, mikroprosesor ini adalah sebuah ya namanya mikroprosesor ya, tempat pemrosesan. Di sini yaitu sebuah CPU, Central Processing Unit, yang terdapat dalam sebuah chip ya, dalam sebuah chip. Nah, kalau misalkan rekan-rekan yang suka ngoprek-ngoprek gitu, biasanya kalau di eh, PC ya, yang gampang ya, yang di PC itu biasanya nanti ada sebuah heatsink, ada sebuah kipas. Nah, di bawahnya heatsink itu nanti akan ada prosesornya. Itu akan ada prosesornya. Di laptop juga ada sebenarnya. Tapi kalau di PC seperti itu, biasanya ada heatsinknya ya, ada kipas yang muter biar dia selalu dingin gitu. Nah, itu ada prosesornya. Nah, ini eh, apa CPU ini nanti dirancang ya dalam sebuah chip ya. Chip ini ya tentunya terdiri dari banyak sekali resistor dan segala macamnya ya dengan berbagai ukuran ya. Tentunya kalau prosesor jelas ukurannya sangatlah kecil sekali gitu. Nah, ini ya ibaratnya ini adalah optaknya dari sebuah komputer mikroprosesor ini. Ini berarti mikroprosesor adalah prosesor yang kecil yang di dalam sebuah chip. Kemudian ada istilah lagi mikrokomputer. Nah, mikrokomputer ini nah tadi bahwa jika sebuah mikroprosesor tadi ya mikroprosesor dengan peralatan pendukungnya, peripheral pendukungnya seperti ada IC, kemudian ada I/O peripheral, ada memori, baik itu untuk RAM atau baik itu untuk data ya, hard disk atau RAM gitu. Nah, ini diletakkan
dia bersamaan gitu ya, bersama dalam suatu tempat seperti komputer kecil yang khusus digunakan untuk misalkan untuk akuisisi aplikasi proses counter. Nah, ini disebut dengan mikrokomputer. Ya, mikrokomputer yang contohnya sekarang itu kayak Raspberry. Contohnya seperti itu ya, yang sering didengar. Jadi dia ukurannya kecil gitu. Ukurannya kecil, tidak sebesar PC. Nah, bahkan bahkan apa untuk komputer-komputer ini ya walaupun ukurannya kecil tapi ya performanya hampir mirip ya dengan yang besar ya. Bahkan kalau untuk eh, apa namanya? Raspberry aja sekarang RAM-nya sudah ada yang 8 GB, hampir saya kayak seperti laptop. Belum tentu yang ada di sini rekan-rekan punya laptop yang RAM-nya segitu 8 GB itu ya. Mungkin masih banyak yang masih menggunakan 4 GB. Sebenarnya ketika kita ingin development ya untuk mengembangkan aplikasi, untuk membuat kode program, kalau RAM-nya masih 4 GB itu ya masih belum nyaman ya. Itu masih belum nyaman. Kalau untuk buka editor-editor yang butuh konsumsi RAM tinggi kayak kayak NetBeans kalau punya ya NetBeans, apalagi yang berat-berat Eclipse kalau ada itu eh, pasti nanti performanya akan ngedrop gitu. Hmm, Nah, itu ya tadi ya terkait dengan ini. Terkait dengan mikrokomputer. Nah, biasanya mikrokomputer ini terdiri dari mikroprosesor ya, prosesor kecil yang ada yang ditanamkan di dalamnya. Nah, kemudian ada lagi microcontroller. Nah, microcontroller di sini ini yang nanti akan kita gunakan, yang akan kita manfaatkan, yang sekarang ini banyak sekali ya dimanfaatkan untuk perangkat-perangkat IoT ya. Ini dulu yang paling terkenal sekali ya gambar di sini. Arduino ini sangat terkenal sekali dulu. Sekarang banyak sekali bermunculan board-board yang sejenis yang bahkan fungsinya, bahkan connectivity-nya itu jauh lebih lengkap dibanding dengan Arduino. Nah, ini bahwa microcontroller itu suatu IC dengan kepadatan sangat tinggi, artinya jumlahnya sangat banyak. Nah, semua bagian-bagian ini digunakan untuk eh, apa yang dikemas dalam sebuah satu keping ya. Ini satu keping ini nih. Ini satu keping. Satu keping. Nah, eh, suatu alat elektronik ini dia punya perangkat sama ya halnya ya. Sebelum kita ngolah berarti dia punya namanya perangkat masukan dan keluaran ya. Ya masukan tentunya nanti dimanfaatkan untuk ya mengolah data, kemudian datanya diolah dan dikeluarkan dalam bentuk apa itu. Dan keluaran ya, dan keluaran ya kalau misalkan di komputer itu berarti masukan berupa scanner, mikrofon, mouse, keyboard itu masukan gitu ya. Kalau untuk yang apa di microcontroller apa ya sensor-sensor itu untuk sebagai masukan. Kalau yang keluaran berarti ya aktuatornya. Nah, nah di dalam ini kita nanti bisa melakukan programming ya, bisa menanam program di dalamnya. Artinya kita diberikan keleluasaan untuk
ini untuk menghapus, untuk mengupload ya, mengupload program ke dalam boardnya tersebut. Nah, di dalam IC atau chip ini dia itu terintegrasi dengan CPU tadi ya, CPU dan peripheral. Peripheral di sini seperti RAM, ROM, I/O port, timer, serial port dan lain-lain. Tetapi beda ya antara CPU yang ada di mikrokomputer dan mikroprosesor. Nanti kita lihat perbedaannya. Itu beda. Nah, ini perbedaannya ya antara microcontroller dan mikroprosesor. Jika kita lihat di sini yang sangat ketara ya, yang sangat kelihatan bahwa kalau microcontroller ya sejenis Arduino ESP8266 node MCU ya dari node MCU. Nah, ini dia baik itu CPU, memori dan input output itu sudah dilengkapi dengan memori dan input output. Ya. Nah, sedangkan untuk yang mikroprosesor enggak, dia CPU-nya sendiri, nanti akan ada komponen lagi yang terpisah. Misalkan dia butuh RAM, butuh input output, kayak gitu itu dia akan terpisah. Nah, secara arsitektur seperti itu untuk untuk kedua komponen ini. Nah, ini contoh-contoh dari perbedaan atau antara microcontroller dan mini komputer. Mikroprosesor bisa juga sih. Mini komputer, mikroprosesor sama saja. Itu. Nah, yang microcontroller itu contohnya ya Arduino Uno ya, Arduino Uno baik itu dari baik speknya itu RAM-nya menggunakan yang 2 kilobyte, 32 kilobyte, 16 bit gitu-gitu. Nah, ini contohnya ada Expectro 8266 itu ini ya jenisnya. Ada lagi ESP32. Nah, sedangkan yang mini komputer atau mikroprosesor, nah yang paling terkenal ini adalah Raspberry Pi. Ya, Raspberry Pi. Nah, ini versinya ya, ada yang versi 2B, 3B, 4B, sekarang versi yang terakhir itu 4B. Dengan dengan RAM-nya itu sudah sampai 8 GB. Oke. Ini di sini ada SBC itu maksudnya apa ya? Ada yang pernah dengar istilah SBC? Halo? Ada yang pernah dengar belum SBC? Bener ya, bener. Iya, SBC itu single board komputer ya. Contohnya itu ada Raspberry. Berarti di dalam apa? Di dalam board ya sudah ada semua dan itu sudah dibundle ya. Kalau Raspberry kan yang bisa diambil itu SD card-nya, yang nyimpen OS-nya. Nah, ini varian-variannya ada Raspberry, ada yang Banana Pi, Rock Pi, Orange Pi ya. Ini kecil-kecil ini ya, ukurannya. Pi Zero juga ada juga ya. Itu juga juga kecil ukurannya. Nah, ini varian-variannya ya, Banana Pi, kemudian ada Odroid, kemudian untuk Orange Pi itu ada Jetson Nano. Nah, Jetson Nano ini juga eh, apa sebuah SBC juga yang punya performa yang lumayan tinggi juga. Nah, kemudian ada SBC
SPG ekstrim ya, maksudnya ekstrim di sini ya dengan spek yang tinggi gitu ya, yang tinggi misalkan prosesornya menggunakan i3, i5, i7, RAM-nya bahkan sampai dengan 32 GB gitu. Kalau yang pernah lihat eh, apa Mac juga juga punya ini juga, Mac juga punya apa namanya SBG ya, yang kecil kotak gitu, yang kotak itu juga eh, punya sudah punya komputer juga. Nah, ya tentunya ketika dengan apa dengan desain atau bentuk yang ramping ini ya nanti bisa dimanfaatkan untuk ini ya, untuk apa namanya, ya kalau untuk kerja sih menurut saya sih kurang maksimal, tetapi kalau misalkan untuk sebagai local server untuk pengiriman data, kemudian untuk pengolahan-pengolahan yang tidak butuh resource yang tinggi ya sangat cocok sekali gitu ya. Atau misalkan contohnya untuk kasir gitu ya, untuk kasir di toko atau tetap di perbelanjaan ya bisa saja daripada harus menggunakan komputer. Ya walaupun eh, sekarang itu sudah banyak juga eh, PC-PC yang built-in ya, yang dia modelnya kayak laptop ya, built-in berarti dia sudah ada monitor, kemudian prosesornya di dalam satu ini, satu dalam satu ya satu ini, satu alat gitu ya. Berarti di sini monitor sekaligus sudah ada prosesornya. Ya kalau bawah ya ini yang di bawah, ini yang di bawah. Ada satu satu komputer built-in. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham belum perbedaan antara microcontroller dan mini komputer? Sudah ada gambaran belum kira-kira? Jadi jangan sampai salah salah persepsi nanti antara microkomputer, microcontroller. Ada yang ditanyakan mungkin? Belum ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah board atau papan ya, papan yang digunakan untuk meletakkan semua peripheral komponen untuk Arduino Uno. Betul, ini Arduino Uno. Nah, ini misalkan ya, nah kita tahu ya bahwa namanya ini adalah sebuah board yang mana board ini tadi dia menyediakan pin-pin in baik itu input atau output yang bisa digunakan. Nah, ini misalkan ya input outputnya. Baik itu yang untuk digital ataupun analog. Kemudian ini untuk powernya, untuk listrik, kemudian ini ada juga USB juga bisa ya. Untuk sumber data juga atau untuk upload data juga bisa. Kemudian ada IC juga, ini adalah prosesornya menggunakan ATmega 328. Kemudian ada analog pin dan ininya juga pin-pin yang lain ya. Misalkan untuk ketegangan, untuk apa groundnya juga. Nah, terus untuk connectivity gimana? Nah, untuk versi terdahulu di Arduino Uno itu belum ada Bluetooth, belum ada WiFi. Nah, tetapi untuk yang board sekarang sih saya yakin sudah ada lah ya. Nah, terus kalau misalkan mau masang itu gimana ya? Nanti akan ada shield namanya ya. Shield atau eh, sebuah papan yang bisa ditancapkan ya, dipasang di boardnya ini. Kalau ingin ingin masang ya tadi ya bisa pakai shield atau bisa langsung modul dipasangkan di sini. Oke. Kemudian eh, untuk
Untuk ininya, untuk input outputnya, sekali lagi ya, namanya juga sebuah microcontroller atau microprosesor, microkomputer. Dia menyediakan input auto output. Input di sini jelas bahwa fungsinya yaitu untuk memfasilitasi ketika ingin memasukkan data atau objek yang akan diolah. Ya, sedangkan untuk output ya kebalikannya ya. Berarti ini nanti akan memvisualisasikan, mengoutputkan ya. Nah, kalau di sini tekstualnya adalah bagian dari sebuah microcontroller yang memiliki fungsi untuk membangun komunikasi ya. Membangun komunikasi antar microcontroller dengan peranti masukan atau peranti keluaran. Tadi, misalkan eh, ketika mau dipasang sebuah sensor suhu dan kelembapan di HT11, itu nanti sebagai input, outputnya apa? Outputnya bisa dipasang sebuah LCD. LCD itu sih atau LCD menggunakan OLED nggak masalah. Nah, berarti apa? Itu kira-kira seperti itu nanti. Sehingga tidak hanya apa microcontroller aja. Nah, ini contoh-contohnya ya, input-inputnya. Di sini ada sensor-sensor, ultrasonik, kompas digital, giroskop, akselerometer, sensor optik dan lain-lain. Sedangkan outputnya ini di sini apa? Dalam bentuk aktuator. Oke, sebelum tentang input output, ada yang masih ingat nggak sensor apa, aktuator itu apa? Solehin, ada nggak Solehin? Mm-mm. Sensor apa mas? Aktuator itu apa? Apa? Solehin, ada nggak? Apa mas? Iya, sensor apa? Aktuator itu apa? Iya, pengertiannya mas. Kalau di slide kan itu sudah ada contohnya. Tapi sebenarnya aktuator, sensor itu apa sih? Terus, besaran listrik dikonversi jadi apa besaran listriknya? Oke, oke, oke. Itu bahasa internet kayaknya ya. Nah, sebenarnya yang gampang seperti ini. Sensor ini adalah sebenarnya sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan lingkungan sekitar. Berarti untuk mendeteksi perubahan lingkungan sekitar, misalkan cahaya, dia kan ada ada redup, terang, gelap. Nah, itu kan berubah-berubah. Nah, dengan sensor ini bisa dideteksi menggunakan LDR atau ultrasonik untuk mendeteksi objek yang ada di depannya. Dia untuk mendeteksi perubahan lingkungan ketika dia dalam ke dalam keadaan A dan B ya. Itu bisa dideteksi menggunakan sensor. Nah, sedangkan aktuator itu sebaliknya, dia digunakan untuk mempengaruhi lingkungan sekitar. Contohnya misalkan eh, di sini contohnya adalah ada motor servo ya. Nah, motor servo ini kan biasanya dia gerak ya. Nah, dengan
ini nggak mungkin hanya motor servo aja. Motor servo biasanya digunakan untuk tangan robot kayak gitu tuh. Nah, berarti kan dia mempengaruhi ya, nanti mau dimanfaatkan untuk apa? Berarti untuk mempengaruhi eh, apa lingkungan sekitar. Contohnya eh, ketika ketika nanti apa namanya? Ketika misalkan sudah terdeteksi menggunakan DHT11 suhunya panas, nah nanti sama aktuator nanti kipasnya berputar sehingga nanti suhunya menjadi dingin, sehingga tidak terlalu tinggi lagi. Contohnya seperti itu. Berarti kalau aktuator itu mempengaruhi keadaan atau lingkungan sekitar, sedangkan sensor itu untuk mendeteksi. Itu seperti itu. Jangan sampai lupa terkait sensor dan aktuator. Fungsinya itu yang paling sederhana. Tadi ya contohnya ya, ada kalau sensor sudah ada LM35, ultrasonic, kemudian ada aktuator itu motor servo, motor stepper, solenoid, untuk display, untuk penghasil suara, dan segala macamnya. Nah, ini adalah contoh pin untuk AVR ATmega 32 ya. Dia punya pin 4 buah pin port A port sampai D, di mana setiap pin ini setiap port dia punya 8 kaki input output, sehingga setelah kelulusan dia punya 30 jalur berkomunikasi, dia punya 32 jalur untuk melakukan ini ya, piranti input output. Ini tidak termasuk tadi ya, tegangan ground itu tidak termasuk. Jadi punya 32. Kemudian nah, input output ini bisa diatur ya. Pengaturan port ini adalah untuk mengatur arah fungsi port, yaitu baik itu sebagai jalur masukan atau sebagai jalur keluaran. Nah, untuk mengatur ini, logika ini nanti itu bisa menggunakan namanya bit register DDR ya. Bit register ini. Nah, artinya ketika kita ingin menghendaki input outputnya sebagai jalur input, maka kita harus meregister tadi ya, DDR tadi diberikan nilai low atau 0. Sebaliknya, ketika ingin dijadikan jalur output, maka dia akan diubah ke dalam nilai logika yang high atau 1 gitu ya. Itu untuk input output. Nah, ini ada beberapa istilah, yaitu yang terkait dengan ADC atau DAC, analog digital converter atau digital analog converter. Nah, kita tahu bahwa sebuah sinyal analog ya, sinyal analog yang mana dia itu sebuah sinyal yang bentuknya ini kontinu ya. Kontinu artinya dia itu memiliki parameter sebuah berupa amplitudo dan frekuensi. Nah, ini contohnya ya. Ketika ada sebuah ketika ada sebuah mikrofon, yang mana mikrofon ini adalah analog, sinyal analog, kemudian nanti dia agar bisa masuk ke sebuah pengeras ya, atau speaker yang dia ini adalah sebuah analog digital, maka dia harus diubah dulu dari analog digital converter ke digital analog converter. Artinya diubah dulu ke dalam bentuk ini sinyal digital. Nah, ini contohnya seperti ini. Dia gelombangnya kontinu seperti ini ya. Kontinu, dia punya amplitudo ya yang memiliki puncaknya, terus mempunyai belanjang gelombang, kemudian nanti outputnya kira-kira seperti ini, yaitu
diubah ke dalam bentuk sinyal atau sebuah bentuk pulsa yang memiliki besaran 0101. Itu terkait dengan ADC dan DAC. Nah, ini contohnya, ini representasinya ya, ke dalam sistem bilangan. Yang tadi yang mana ketika nilainya dia misalkan 3, maka nanti akan diubah ke dalam bentuk biner atau digital. Dari yang 3 menjadi 0011. Ini gimana ceritanya? Ya kita tahu ya dulu ada istilahnya pohon biner ya, pohon biner atau ubah dari digital, desimal ke biner ya kayak gini. 3 itu bisa menggunakan pohon biner kayak gini, dibagi 2, sisa berapa, atau langsung ya, berarti ini 2 pangkat 0, yang ada angka satunya 2 pangkat 1, kemudian 00, dan seterusnya. Ini kalau misalkan mau konversi sisa hasil bagi yang menggunakan modulo. Nah, kalau tadi itu DAC ke ADC, sekarang analog digital converter ke digital analog converter. Jadi dia akan melakukan konversi. Dia melakukan konversi dari tegangan ya, dari analog. Jadi nah kira-kira seperti ini, ada sebuah input analog, kemudian ada rangkaian analog digital converter, dan diterjemahkan dalam sebuah output digital. Berarti ini ada perangkatnya yang digunakan untuk melakukan pengubahan konverter tadi. Nah, ini dia itu analog digital converter ini dia mengubah outputnya ini. Nah, sedangkan untuk digital analog converter dia akan mengkonversi input digital menjadi output analog. Menjadi output analog dengan menggunakan ini rangkaian digital analog converter. Dia sebuah perangkat ya. Nah, di sini digital analog converter adalah sebuah yang ubah kode ya. Kebalikannya, kalau sekarang ya 0101 diubah menjadi keluaran analog. Analog berarti nanti ya nilai desimal. Nah, untuk digital atau analog converter ini banyak digunakan pada rangkaian-rangkaian pengendali driver ya, yang butuh dia input analog. Misalkan motor AC, DC, tingkat kecerahan lampu, heater, itu juga dibutuhkan. Intinya DAC ini dia itu banyak digunakan untuk peralatan yang sifatnya sebagai aktuator. Nah, ini contohnya ada, daripada kita harus ini ya, kita harus susah-susah untuk membuat ininya, membuat kodenya ya, untuk kontrolnya. Sebenarnya di ini sudah ada IC yang terintegrasi, integrated, sehingga untuk memudahkannya itu, untuk penggunanya jauh lebih mudah. Contohnya ada National Semiconductor DAC 0808, ini contoh untuk ininya, DAC yang sudah include di dalam IC. Nah, sedangkan analog digital converter berarti dia mengubah input analog ya, input analog berubah menjadi kode-kode digital, yang mana kalau yang ini tuh banyak digunakan di industri untuk mengatur mengatur proses industri tadi dalam komunikasi digital, atau misalkan dalam rangkaian pengukuran atau pengujian. Nah, sehingga ADC ini banyak digunakan untuk alat yang menjembatani antara sensor yang kebanyakan analog tadi, analog, dengan
sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan berat, aliran, dan sebagainya digunakan untuk mengukur, ya kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital. Jadi dengan adanya ADC ini, nanti komputer itu akan mengetahui, akan membaca, bisa membaca dari sensor suhu, cahaya, berat, dan segala macamnya. Ada juga sebuah ADC yang sudah terintegrasi dengan IC. Ini contohnya adalah semikonduktor ADC 0801. Nah, ini beberapa ini ya. Nah, ini contoh sebenarnya voltage divider itu apa? Di sini adalah sebuah rangkaian elektronik yang memiliki besaran tegangan, kemudian ada arus, ada hambatan. Nah, karena setiap piranti dia memiliki tegangan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan hitungan yang tepat agar menghindari arus pendek. Maksudnya kalau arus pendek itu ini ya, spike ya, atau kadang kalau peralatan rusak atau keringnya putus ya karena arusnya terlalu tinggi, misalkan seperti itu. Nah, ini contohnya ya, ini contoh ada yang versi web ya, versi kalkulator bahkan untuk mengetahui untuk melakukan pembagian tegangan atau voltage. Nah, sebelumnya kita akan lihat ya pemanfaatan mobil yang menggunakan ini, yang menggunakan sensor ultraviolet. Nanti silakan dilihat sendiri ya. Artinya nanti akan ada sebuah mobil yang dia nanti akan bisa mendeteksi, ini mobil yang sudah dipasang sensor ultrasonik yang dia bisa mendeteksi ini objek di depannya. Ini bisa mendeteksi kalau misalkan nanti ada objek, ada yang mengenainya, maka dia akan belok gitu. Nah, sedangkan kalau yang ini ada sensor suara yang digunakan untuk mengendalikan mobil. Ada pertanyaan dulu mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Sebenarnya mirip sih Mas, mirip. Tapi robot line follower itu sudah ada sensor yang digunakan untuk mendeteksi garisnya. Itu kan maksudnya robot line follower kan? Itu beda Mas, itu beda. Jadi untuk deteksi garis yang hitam itu sudah ada sensornya sendiri. Jadi ketika tidak menggunakan ultrasonik, ya bisa kayak gitu. Kalau hanya untuk mengikuti garis, tapi ketika biasanya kan ini untuk balapan-balapan ya, yang line follower ini. Tapi kalau ultrasonik itu nanti jauh lebih umum ya, jauh lebih umum. Mirip Mas, tapi beda peruntukan karena line follower itu sudah ada sensor yang digunakan untuk mendeteksi line-nya. Gitu. Benar, benar. Tapi kalau yang itu bukan ultrasonik ya, beda. Tapi secara prinsip sama, secara prinsip sama. Dia ada infrarednya, ketika dia deteksi dengan jarak tertentu, nanti dia akan ngasih ini. Ya,
Kalau rekan-rekan sebelum COVID itu ada yang ke masjid itu loh, yang Lowok Waru, yang di depannya ada SD sama kantor kepala desa, pernah belum masjid sana? Ada yang sudah pernah belum? Yang di sana ada tempat sucian itu loh, yang Bakti Polinema itu. Nah, itu tempat ininya, tempat tempat suciannya kan di sana ada dipasang sensor ultrasonik juga di sana. Jadi nanti ketika mau cuci tangan, yang di dalam alatnya itu, yang Polinema yang buat itu, tanpa tanpa menyentuh itu di nggak tahu sekarang sudah diambil atau belum alatnya itu. Itu contohnya. Intinya ultrasonik ini dia akan mendeteksi ketika di depannya ada sebuah objek. Jadi nanti bisa banyak manfaatnya. Bisa autonomous car juga bisa. Kemudian yang mobil dengan kendali suara, ya ini ya berarti ada sensor yang untuk tadi untuk mendeteksi suara. Oke. Nah, kemudian kita akan ini ya, akan ke topik yang baru, yaitu protokol komunikasi. Nah, sebenarnya eh, ini analoginya mirip seperti ini. Ketika kita sedang berkomunikasi dengan ya tentunya kalau kalau kita sebagai manusia ya dengan manusia ya. Nah, itu sudah ada standar atau protokol atau jalurnya sendiri ya. Ya bayangkan kalau misalkan kita berkomunikasi dengan selain manusia gitu ya, dengan hewan atau tumbuhan gitu ya. Karena protokol komunikasinya beda sehingga ya tidak saling tahu seperti apa. Nah, eh, ini juga sama seperti sebuah microcontroller. Sebuah microcontroller ketika kita ingin menghubungkan ke sensor, ke aktuator, kita harus tahu protokolnya seperti apa. Gitu. Nah, kemudian kira-kira data apa yang dikomunikasikan ya? Ya tentunya data-data value tadi ya, dari hasil deteksi dari sensornya kemudian dikomunikasikan. Nah, kemudian pertanyaannya gimana saling saling bisa saling mengerti ya antar uh, sinkron klub apa klik gitu ya, klik antara sensor dan microcontrollernya. Nah, sebenarnya ini mirip dengan manusia ya, artinya harus butuh bahasa yang sama, harus dalam frekuensi yang sama. Ya kalau yang suka main game itu harus dalam, biar lebih oke, server yang sama misalkan seperti itu. Nah, ini disebut sebagai protokol komunikasi. Nah, ini yang sangat terkenal sekali. Di sini akan ada tiga protokol yang digunakan, ada SPI, ada Serial Peripheral Interface, ada IC, sorry itu sih ya, Integrated Circuit, dan yang ketiga yaitu UART atau Universal Asynchronous Receiver atau Transmitter. Ini ada tiga ini nanti yang kita bahas, dan sensor atau aktuator biasanya menggunakan protokol ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam terkait tiga protokol tadi, kita flashback sebentar ya terkait dengan komunikasi ya, dalam hal ini yaitu komunikasi serial dan paralel. Nah, normalnya sebuah perangkat elektronik ya, yaitu ketika dia sedang mengirimkan, bertukar pesan, itu mengirimkan data, itu dia itu dalam sebuah bit ya, dalam sebuah bit menggunakan kabel ya yang terhubung, yang saling terhubung. Nah, untuk mengirimkannya ini bisa dilakukan secara paralel atau serial. Nah, kalau untuk paralel, namanya juga paralel ya, berarti dia dalam satu waktu itu bisa bersamaan.
dalam satu waktu bisa bersamaan. Sedangkan untuk yang serial kebalikannya, dia harus bergantian. Harus bergantian. Misalkan ada yang ngirim, berarti yang ini nggak ngirim, yang lainnya nggak ngirim, tapi dia harus sebagai receiver. Atau ibaratnya kalau misalkan kalau di sini itu misalkan ini ada dua device ya, ada dua device, ini ada data 0 1 0 1 0 1 0 0, misalnya 0 1 0 0 ya. Ketika ingin mengirimkan ya langsung break gitu ya, 0 1 0 1 dikirimkan. Ini paralel. Kalau serial ya satu-satu, bit kesekian kirim, bit kesekian kirim. Keduanya ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing tentunya. Nah, ini contohnya ketika kita ingin mengirimkan secara paralel ya. Ada 8 ada 8 ini 8 bit, satu sebagai pembangkitnya atau clock. Dia akan dikirimkan ya, dikirimkan. Nah, yang ini maksudnya ini adalah tadi sebuah kayak bentuknya seperti ini, itu digital ya. Dia akan dikirimkan bit-bitnya, dia akan dikirimkan. Kemudian kalau paralel, nah paralel seperti ini. Jadi ada jalur tersendiri ya. 0101 dia secara bergantian mengirimkan. Ini ketika ingin mengirimkan karakter C. Ini ketika mengirimkan karakter C. Ini C ini berarti berapa? 66 ya kalau nggak salah ya. 66 nilainya kalau dibinarkan seperti ini. Nah, itu ya tadi ya kaitannya paralel kemudian serial kalau di dalam komunikasi. Kemudian kita lihat komunikasi SPI ya, atau sering disebut dengan Serial Peripheral Interface. Nah, komunikasi ini sering diimplementasikan pada sebuah SD card, RFID, card reader, kemudian reader smart card juga, RFID reader card itu ya, RFID smart card. Nah, berarti di sini intinya ada master, ada slave di dalamnya ya. Ada master dan slave. Nah, master ini ya dia yang ngontrol untuk mengirimkan dan segala macamnya, sedangkan slave ini dia yang menerima instruksi dari master tentunya ya. Ini kan sebuah sensor, master ini bisa sebuah sensor, perangkat keluaran atau chip memori terserah. Tuh. Nah, di dalam SPI ini pasti dia akan ada 4 pin atau 4 kabel ya. Ada MOSI, MISO, SCLK, SS atau CS. Ini pasti nih. Ini berarti minimal ada 4 kabel di sana. MOSI dia yang mengirimkan, kemudian MISO dia yang ini yang apa? Yang menerima respon ya dari slave. Gitu. Nah, kemudian ini kira-kira untuk skenarionya, MOSI ini sebenarnya itu adalah master output slave input ya. Dia untuk mengirimkan data master ke slave. Sedangkan MISO itu adalah master input slave output. Master input slave output adalah jalur data untuk mengirimkan data slave ke master. Sedangkan clocknya ini dia sinyal clocknya untuk mendeteksi sinyalnya clock ini. Sedangkan ada slave select,
chip select ini jalur dia untuk memilih slave ketika yang akan mengirimkan data ini malah jalur yang mana gitu. Ini adalah ini otomatis ini ada ini kalau di SPI. Nanti tergantung ya kalau di microcontroller itu ada di mana pin berapa, nanti akan ada di dokumentasi ini ada ketika ada sebuah sensor itu yang menggunakan mekanisme SPI untuk berkomunikasi. Nah, ini ada beberapa keuntungan. Dia itu tidak ada start atau stop bitnya, dia akan dikirimkan secara terus-menerus. Artinya apa? Karena dia modelnya hampir kayak paralel, dia tidak ada stop bitnya ya, tidak bisa ditandai. Nanti kita lihat untuk yang I2G. Nah, artinya karena sudah di select menggunakan SS tadi, select slave ini tidak ada kesalahan slave. Tidak akan salah. Nah, dia itu lebih cepat hampir 2 kali ya. Dia dari itu sih nanti kita lihat ya setelah ini. Nah, untuk Misomoshi ini pinnya berbeda sehingga nanti dia bisa menerima atau mengirimkan data secara bersamaan. Kemudian untuk kerugiannya dia menggunakan 4 kabel lebih banyak ya. Tidak ada ACK, ACK itu ungroundment ya, atau ibaratnya data inilah data informasi kalau misalkan berhasil dengan itu sih itu memiliki ACK. Tidak ada pengecekan error ya atau parity bit ya, misalkan untuk ngecek error datanya ini bener nggak yang dikirim ini enggak, itu enggak ada. Nah, sedangkan ini hanya boleh satu master. Itu yang SPI. Kemudian, nah ada yang satu lagi yaitu UART ya ini. Ini atau sering disebut dengan Universal Asynchronous Receive Transmitter. Biasanya ini digunakan untuk perangkat printer, mouse ya. Tapi sekarang kayaknya jarang ya. Modem yang terhubung komputer dengan ujung kabel yang harus dipasang baut. Nah, ini contohnya ya. Yang jelas ini yang penting itu ada 2 kabel walaupun banyak kabelnya ya. Ini ada 2 kabel yaitu sebagai transmitter atau TX atau receiver dan receiver. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau di kabelan juga bisa ya gitu ya. Dia itu mengubah dengan mengubah paralel ya, paralel tadi ke dalam bentuk serial. Jadi yang dari paralel di convert ke dalam serial, kemudian dia akan mengirimkan apa? Diubah kembali ke dalam bentuk serial pada penerimanya. Sebenarnya dia berparalel, tapi dia akan diubah ke dalam bentuk serial. Nah, aliran data dari ini dia akan ya namanya transmit ya, transmit dia akan dikirimkan ke receiver atau RX. Nah, dia itu sifatnya asinkronus, artinya tanpa menunggu balasan dia akan dikirimkan datanya. Itu untuk yang UART. Sampai sini mungkin ada pertanyaan atau ada yang bingung terkait dengan komunikasi ini. Ada yang ditanyakan mungkin atau bingung? Intinya adalah tadi ya ada SPI, ada UART ini digunakan untuk berkomunikasi peripheral baik itu sensor, aktuator ke controller kita kelak. Tadi contohnya ya, misalkan SPI itu kayak card reader. Kadang kan ketika kita controller itu butuh card reader untuk menyimpan data di micro SD, misalkan seperti itu. Atau card reader untuk smart card ya, RFID juga sama. Nanti kita masuknya menggunakan
SPI. Berarti ada Mitsumoshi sama SCLK sama SS kayak gitu. Ada empat kabel itu. Kalau yang UART ini eh, biasa digunakan di mouse, keyboard, printer juga menggunakan ini. Oke, nah ini contohnya untuk apa namanya UART dalam mengirimkan ya, ini modelnya dalam paket seperti ini. Dia apa terdiri dari 9 bit ya, 5 sampai 9 bit dengan ada start bit dan stop bitnya. Jadi nanti tahu bahwa ini adalah satu paket ya, satu paket. Satu paket. Ada start bit sama stop bit. Datanya di sini, data frame-nya. Nah, ini beberapa keuntungan kerugian. Yang jelas UART itu menggunakan dua kabel, tidak ada sinyal clock seperti SPI. Dia bisa untuk melakukan pengecekan error. Struktur datanya ini dapat diubah ya, antara keduanya ini bisa diubah. Kemudian ini juga sering digunakan. Sedang kerugiannya datanya lebih lebar ya, banyak, yaitu 9 bit karena harus ada komponen start bit, data frame sama stop bit. Kemudian dia tidak bisa mendukung sebagai multi slave atau bahkan multi master. Nah, ini harus memiliki baud rate yang sama. Karena kalau baud rate-nya berbeda, nanti data yang ditampilkan akan aneh ya. Baud rate itu seberapa cepat jalurnya ini untuk melakukan pembacaan, untuk melakukan penulisan, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah jalur yang terakhir, yaitu menggunakan I2C. Nah, ini adalah kombinasi dari keduanya ya, itu baik itu SPI dan UART. Nah, karena ini kombinasi, berarti ya ini bisa, tapi dia bisa terhubung multi slave ke single master seperti SPI dan dapat juga menggunakan multi master single slave atau multi slave. Inilah jauh lebih dinamis. Nah, ini biasanya diterapkan di dalam memory card, SD card tadi, atau LCD juga menggunakan ini. LCD yang 16 kali 2, kemudian 64 kali 4, ini bisa menggunakan ini. Nah, SDI itu serial data, yaitu jalur untuk master dan slave-nya. Ketika ingin menerima dan mengirimkan, ini jadi satu pin ya, satu kabel. Sedang SCLK sama ya, ini untuk jalur untuk sinyal clock-nya. Dari sini ya jelas kelihatan ya bahwa dia hanya butuh dua kabel, jauh lebih simple ya. Kemudian juga dia bisa mendukung multi master, multi slave. Kemudian dia juga ada ACK dan NACK untuk validasi atau mengkonfirmasi bahwa data itu sudah berhasil dikirimkan. Kemudian secara hardware juga lebih sederhana. Terus kerugiannya apa? Dia jauh lebih lambat dari UART. Ukuran datanya minimal 8 bit ya, karena ada ACK, ada parity errornya juga. Tetapi hardware itu lebih rumit diimplementasikan dari SPI. Itu untuk jenis-jenis dari komunikasi data ketika kita ingin menggunakan microcontroller clock gitu ya. Tapi ya jangan khawatir ya, intinya adalah ketika sebuah perangkat tadi menyediakan beberapa komunikasi ini, ya silakan dipilih mana yang cocok ya. Sebenarnya tadi ada yang menyebutkan ada yang jauh lebih lambat, jauh lebih cepat, itu sih tidak terlalu kelihatan ya, tidak terlalu signifikan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya, oke. Ketuanya siapa ya? Lupa saya.
Ketuanya siapa? Usangga. Untuk kelas ini kan dulu di mata kuliah komputasi awan sudah punya akun Google Cloud ya. Kok Google Cloud? Oracle. Sudah ya, sudah punya ya? Mm-mm. Ya, nanti kemungkinan kita akan menggunakan platform itu. Jadi saya kira dulu kan tak minta tolong untuk ngolek emailnya ya. Ternyata nggak perlu karena sudah ikut di mata komputasi awan otomatis sudah punya akun itu. Kemudian